Hai anak-anak, kembali lagi kita di sini belajar matematika mengenai bilangan bulat. Nah, materinya sekarang adalah perkalian bilangan bulat. Terus, coba perhatikan gambar dan bacaan berikut dengan cermat. Nah, di toko buah menjual buah apel dalam bentuk kemasan. Setiap kemasan berisi 15 buah apel. Benny membeli sebanyak 4 kemasan. Berapa banyak buah apel yang dibeli Benny? Nah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menjumlahkan semua buah apel yang dibeli. Buah apel yang dibeli sebanyak yang pertama ini ada 15, yang kedua 15, ketiga ini 15, keempatnya juga 15. Jadi 4 kemasan ini jumlahnya adalah 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 itu sama artinya dengan 4 dikali dengan 15. Nah, 4 dikali 15 adalah berapa? Sama dengan 60. Nah, tahukah kalian perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi perkalian ini adalah penjumlahan yang diulang. Nah, untuk memahaminya kita lihat contoh berikut. Contoh. Nah, 2 dikali 3. Nah, Bapak kasih kalian angka yang mudah kalian pahami, yang kecil. Nah, 2 dikali 3 ini sama dengan titik-titik. Nah, penyelesaiannya nanti 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 3, ya udah pasti anak-anak tahu, yaitu adalah 6. Nah, 2 dikali 3 sama dengan, ini 3-nya ditambah 3 sebanyak berapa? 2 kali. Itu sama dengan 6. Ini ya, perkalian itu sama dengan penjumlahan berulang. Berarti 3-nya ini diulang sebanyak 2 kali, dijumlahkan sebanyak 2 kali, sama dengan 6. Nah, bagaimana dengan garis bilangan? Kalau perkalian 2 kali 3 ini, kita gunakan sekarang penyelesaiannya menggunakan garis bilangan. 2 kali 3 ini artinya, ini perhatikan, 2 kali 3 ini artinya pada garis bilangan artinya melangkah ke kanan, dari 0 ini melangkah ke kanan, digandakan, melangkah ke kanan, 3 langkah ini, melangkah ke kanan, 3 langkah ke kanan, digandakan sebanyak 2 kali lipat dan searah. Artinya, melangkah ke kanan sebanyak 3 kali ini, 1, 2, 3, melangkah ke kanan, digandakan sebanyak 2 kali lipat dan searah. Kenapa 2 kali lipat? Karena dikali 2. Kalau dikali 4 berarti 4 kali lipat. Nah, kita lihat sekarang dari 0. Pertama melangkah 3 langkah ke kanan, digandakan 2 kali lipat dan searah. Menjadi dia sekarang berhenti di angka 6. Jadi 2 kali 3 ini hasil kalinya adalah 6. Nah, itu jika menggunakan garis bilangan. Selanjutnya, bagaimana dengan contoh selanjutnya? Kita coba perhatikan contoh selanjutnya. 3, negatif 3 dikali 2 sama dengan titik-titik. Nah, sekarang sudah mulai ada bilangan negatif. Nah, perhatikan pola berikut. Nah, pola berikut di sini, nah kalian lihat polanya seperti ini, perkalian semua dikali dengan 2. Nah, dilihat dari pola berikut ini, nanti pola ini berkurang berapa? Betul sekali, dari 4 menjadi 2 itu berkurang 2. Dari 2 menjadi 0 berkurang 2. Terus demikian. Nah, artinya berkurang menjadi sampai
perkalian negatif 3 dikali 2 akan menjadi berapa? Negatif 6. Nah, seperti itu. Nah, tips perkalian bilangan bulat. Nah, misalnya 4 dikali 5. Ini Bapak kasih tahu cara cepatnya, tipsnya. Nah, 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, kenapa 20? Karena apa? Bilangan positif kali bilangan positif kan menghasilkan bilangan positif. Contoh yang kedua, negatif 4 dikali 5 sama dengan, ya betul sekali, negatif 20. Kenapa? Karena negatif dikali positif sama dengan negatif. Nah, ini tandanya berbeda. Yang di depan negatif, yang di belakang ini adalah positif. Hasilnya adalah bilangan negatif. Terus tips selanjutnya, jika ada bilangan positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Kenapa? Positif dikali negatif akan menghasilkan bilangan negatif. Seperti ini. Karena dia tandanya berbeda. 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 20. Nah, selanjutnya negatif 4 dikali negatif 5 sama dengan 20. Kenapa? Karena negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Nah, ini. Ya, negatif dikali dengan negatif, tandanya sama, hasilnya adalah positif. Ini tandanya, tanda negatif, hasilnya positif. Tuh, ya. Nah, selanjutnya, kesimpulannya, anak-anak perhatikan ini, polanya ini, kembali lagi. Positif kali positif tandanya sama, berapapun bilangannya, 4 kali 5, 7 kali 5 akan menghasilkan tetap bilangan positif. Itu. Yang kedua, negatif kali positif. Nah, berapapun angkanya nanti bisa negatif 10 dikali 2, itu misalnya pasti hasilnya juga negatif. Nah, selanjutnya yang ketiga, positif kali negatif. Nah, nih tandanya berbeda, yang di sini positif, ini negatif, berapapun angkanya itu nanti hasilnya juga menghasilkan bilangan bulat negatif. Nih, kesimpulan yang ketiga ini. Nah, yang terakhir kesimpulan yang keempat, positif dikali dengan negatif dikali dengan negatif hasilnya pasti positif. Nah, negatif kali negatif, kesimpulan keempat ini hasilnya adalah positif. Berapapun angkanya yang ada di sini, yang penting dia negatif. Dikali dengan negatif, hasilnya sudah pasti adalah bilangan positif. Nah, itu. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan kasih anak-anak sedikit contoh soalnya. Yang pertama, 7 dikali negatif 10. Oh, tandanya berbeda. Yang di depan kita lihat positif, yang di belakang adalah negatif. Kita lihat, kalau tandanya berbeda, hasilnya sudah pasti adalah negatif. Betul sekali, hasilnya adalah negatif 70. Selanjutnya, kita lihat di sini sekarang. Kedua tanda di sini bilangan dalam perkalian ini, operasi perkalian ini tandanya sama, yaitu negatif kali negatif. Yang keempat ini kena kesimpulan keempat. Negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Anggap 8 kali 5. Berapa 8 kali 5? Ya, 40. Nah, itulah hasilnya. Nah, itu dari Bapak mengenai tips perkalian bulat ini. Ini cara sederhananya, cara simpelnya. Yang penting kalian paham ini keempatnya ini. Jika tandanya sama, hasilnya positif. Jika yang berbeda, yang di tengah-tengah ini, hasilnya sudah pasti negatif. Jika tandanya negatif-negatif, hasilnya adalah positif. Nah, sekarang Bapak lanjutkan. Nah, sifat-sifat pada perkalian bilangan bulat. Nah, sifat-sifat perkalian bilangan bulat ada 3, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, komutatif itu artinya apa? Mungkin kalian sudah belajar dari kelas 4, komutatif itu artinya ya betul sekali, pertukaran. Asosiatif ini apa? Pengelompokan. Distributif, penyebaran. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Apakah 9 dikali negatif 12. Nah, apakah 9 kali negatif 12 akan sama hasilnya dengan negatif
12 dikali 9. Sama apa enggak kira-kira? Nah, sifat yang mana kena? Nah, coba kita selesaikan sekarang permasalahan tersebut. Nah, penyelesaiannya karena perkalian, ini perkalian bersifat komutatif, maka 9 dikali negatif 12 itu akan sama dengan negatif 12 dikali dengan 9. Pasti hasilnya sama. Anak-anak bisa buktikan nanti. Coba hitung di rumah di buku tulisnya. 9 dikali negatif 12 apakah sama dengan negatif 12 dikali 9? Nah, ini hasilnya pasti akan sama. Tuh. Selanjutnya, yang kedua. Nah, silah titik-titik berikut ini. Nah, yang seperti ini bentuknya, modelnya seperti ini menandakan operasi hitung ini adalah asosiatif atau pengelompokan. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Karena perkalian bersifat asosiatif, maka operasi hitung ini yang di depan dengan yang di belakang ini hasilnya akan sama. Tuh. Ya, karena bersifat asosiatif. Biarpun yang di belakang dulu dikerjakan, baru dikalikan dengan 12, juga sebaliknya, kalau di depan dulu dikerjakan, baru dikalikan dengan 7, hasilnya akan tetap sama. Karena perkalian di bawah ini bersifat asosiatif. Nanti anak-anak juga bisa buktikan dengan menghitungnya sendiri, apakah sama atau tidak. Nah, selanjutnya, isilah titik-titik berikut. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kalau model yang seperti ini perkalian distributif atau penyebaran. Coba kita akan selesaikan permasalahan berikut. Nah, penyelesaiannya karena perkalian bersifat distributif, maka hasil yang di sini, yang di depan ini akan sama dengan yang di belakang. Nah, nanti anak-anak coba hitung di rumah. Negatif 7 dikali dalam kurung, artinya dalam kurung ini didahulukan, tambah 10, apakah sama dengan negatif 7 dikali 5 dalam kurung, ditambah negatif 7 kali 10 di dalam kurung. Nah, nanti coba anak-anak hitung apakah hasilnya sama. Nah, karena perkalian ini bersifat distributif, maka Bapak pastikan di sini nanti hasilnya akan sama. Tapi anak-anak juga bisa buktikan di rumah. Kalau dapat hasil yang berbeda, nanti bisa hubungi Bapak atau Ibu gurunya atau orang tuanya terlebih dahulu. Kalau orang tuanya tidak tahu, bisa menghubungi guru untuk mendapat penjelasan. Nah, demikian materi hari ini mengenai perkalian bilangan bulat dan sifat-sifatnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi anak-anak semua, bagi kita semua, dan sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.